mahkotanya tahapan, mahkotanya pilkada, mahkotanya pemilu itu dipungut dihitung itu. Maka yang bertugas ya pengawas TPS, dan tugas kita adalah membintek para pengawas TPS itu untuk bisa bekerja sesuai dengan aturan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Perkenalkan, nama saya Zahra Diva Nurgani yang akan memandu jalannya talk show pada kali ini. Nah sahabat, sekarang saya tidak sendirian, di sebelah saya ada Pak Fauzan Hamid yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Beliau merupakan Ketua Bawaslu Kota Tegal sekaligus Koordinator Divisi SDM Organisasi, Pelatihan Diklat dan Data Informasi. Halo Pak Fauzan, apa kabar? Halo Mbak Zahra, alhamdulillah kabar baik. Ya Pak, coba boleh disapa Bawaslu, sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan Fauzan Hamid, Ketua sekaligus Kordiv SDMO Diklat dan Datin Bawaslu Kota Tegal. Semoga sahabat Bawaslu diberikan kesehatan terus ya, diberikan kebahagiaan terus, sama seperti saya dan Mbak Zahra mungkin lagi bahagia karena sedang melakukan podcast ini. Jadi sahabat, kegiatan Ngopi Pahit episode kali ini yang bertemakan bedah buku berjudul Tilik Hajat Demokrasi di Kota Bahari. Pastinya sahabat Bawaslu bertanya-tanya kan, apa fakta dan makna dari penulisan buku ini? Nanti akan dijelaskan secara lebih detail oleh narasumber kita. Tapi sebelumnya jangan lupa sahabat Bawaslu untuk bisa like, subscribe, dan juga komen di akun YouTube Bawaslu Kota Tegal ya. Nah, kita kembali lagi nih ke narasumber kita yaitu Pak Fauzan. Sesuai dengan tema kita pada episode kali ini yaitu bedah buku berjudul Tilik Hajat Demokrasi di Kota Bahari. Bisa diceritakan nggak sih Pak secara garis besar isi dari buku Tilik Hajat Demokrasi di Kota Bahari itu? Baik Mbak Zahra, sahabat Bawaslu, judulnya adalah Tilik Hajat Demokrasi di Kota Bahari. Tahun 2024 adalah sejarah baru bagi bangsa Indonesia karena menyelenggarakan dua tahapan pemilu maupun pilkada di tahun yang sama. Artinya ini pesta demokrasi yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa di Indonesia. Maka dari sisi itu, saya pribadi ini mengambil judul adalah Tilik Hajat. Tilik berarti kan meninjau atau bahasanya itu kalau bahasa Tegal tilik itu meninjau ya. Iya. Nah, kemudian hajat itu kan kayak pesta gitu kan, ada hajatan, ya, pesta hajatan. Kemudian demokrasi ya, karena kita adalah negara demokrasi yang notabene adalah ada pemilu maupun pilkada untuk memilih para pemimpin kita. Kemudian secara spesifik saya juga menyertakan di Kota Bahari karena Kota Tegal adalah kota bahari ya, yang punya laut ya, punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Nama Kota Bahari ini saya cantumkan di buku saya. Jadi secara garis besar, Tilik Hajat Demokrasi di Kota Bahari, marilah harapan saya untuk bisa masyarakat ya membaca buku ini untuk mengetahui proses perjalanan pelaksanaan pilkada di tahun 2024 khususnya di Kota Tegal. Ya, berarti buku ini memang dibuat oleh Bawaslu Kota Tegal sendiri ya Pak ya? Betul Mbak. Jadi buku ini kami susun ya berdasarkan dari laporan dari pekerjaannya badan ad hoc kita, mulai dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, sampai dengan pengawas TPS. Jadi saya ini laporan yang ada di badan ad hoc saya rangkum, saya ramu menjadi sebuah buku ya, yang mana harapan saya, harapan kami, Bawaslu, masyarakat Kota Tegal bisa membaca ini untuk mengetahui bahwa perjalanan dan dinamika pelaksanaan pilkada yang lalu di Kota Tegal ini seperti apa. Ini bisa paling enggak ini bisa menggambarkan pelaksanaan pilkada khususnya pengawasannya di Kota Tegal. Lalu apa saja sih Pak isu utama yang atau temuan penting yang diangkat? Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa ini adalah rangkuman dari laporan
Panwasam, laporan dari Badan Ad Hoc kita, maka isi dari buku ini adalah perjalanannya Badan Ad Hoc kita, mulai dari pembentukan ya. Jadi Bawaslu Kota Tegal ini membentuk ya Badan Ad Hoc kita, baik dari Panwasamnya, kemudian dari pengawas kelurahannya, sampai dengan ke pengawas TPS-nya. Kemudian kerja-kerja mereka pun saya angkat di sini ya, mulai dari pemutahiran daftar pemilih ya, coklatnya sampai ke pleno-plenonya, kemudian pengawasan di setiap tahapannya, pengawasan kampanye, pengawasan masa tenang, sampai dengan pengawasan di pemungutan dan penghitungan. Jadi semuanya ada di buku ini, Mbak. Di perjalanannya Panwasam, perjalanannya Badan Ad Hoc kita, insya Allah sudah terekam di sini, sampai dengan pencegahannya, sampai dengan kita ya selaku badan di atasnya, lembaga di atasnya, Bawaslu Kota Tegal, kita juga membina ya, memberikan pelatihan kepada Badan Ad Hoc kita untuk bisa memperkuat kerja dari mereka, karena tantangan di Badan Ad Hoc itu sangat luar biasa, karena mereka adalah ujung tombak kita sebagai pengawas. Mereka yang akan ketemu dengan para tokoh-tokoh politik yang ada di daerahnya, ketemu sama tim sesnya ya, bahkan ketemu sama peserta pilkadanya. Kadang-kala kan para calon itu turun ke lapangan, ya mereka ketemunya sama yang panwasamnya, sama pengawas kelurahannya. Terus mereka juga berhadapan langsung ketika melaksanakan pencegahan ya. Manakala di dalam suatu tahapan itu terjadi dugaan pelanggaran, kan wajib kita mencegahnya ya, mereka yang langsung berhadapan. Maka saya berterima kasih kepada para panwascam, para panwas kelurahan, dan para pengawas TPS di dalam melaksanakan ya, mengawal demokrasi yang ada di Kota Tegal di tahapan pilkada yang lalu. Berarti memang buku ini tuh lengkap ya Pak ya, ceritanya dari tahapan awal sampai akhir gitu. Betul sekali Mbak, ini menceritakan dari tahapan awal pembentukannya mereka sampai dengan akhir dari tugas mereka. Kita tahu sendiri pada tanggal 20 Februari ya, Presiden kita Prabowo Subianto melantik seluruh kepala daerah hasil dari pelaksanaan pilkada di tahun 2020. Jadi mulai dari itulah ya tugas mereka itu selesai ya. Di akhir tahun 2024 ya, para pengawas kelurahan itu selesai, kemudian di Januarinya adalah Panwasamnya selesai. Tapi kalau di pengawas TPS kan masa tugasnya hanya 1 bulan Mbak ya. H-7 ya, H+7 ya. H+7 itu terakhir mereka bekerja sebagai pengawas. Nah, lalu Pak, yang ingin saya tanyakan, mengapa Pak peran SDM itu penting dalam konteks memastikan kelancaran dan keberpihakan kepemilihan? Ya, kita tahu sendiri ya, yang namanya pemilu, yang namanya pilkada itu kan ada beberapa bagian penting ya dalam pelaksanaan. Mulai dari penyelenggaraannya, penyelenggara pemilunya, baik itu KPU-nya, Bawaslu, kemudian ada peserta pemilunya, peserta pilkadanya, kemudian ada lagi pemerintah atau stakeholdernya, dan yang paling penting adalah penyelenggaraan pemilu, ada masyarakat sebagai pemilih. Ya, jadi 4 komponen ini saya kira yang menentukan keberhasilan dari suatu penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kalau misalkan ada penyelenggara pemilunya, ada pemerintahnya, tidak ada pemilihnya, ya sama-sama bohong ya Mbak. Jadi saling menguatkan untuk kita menyelenggarakan pemilu dan pilkada yang lebih. Kemudian strategi kita di dalam perekrutan SDM ini juga sangat banyak tantangannya. Tentunya di dalam setiap tantangan ini semaksimal mungkin untuk kita tetap menyelenggarakan dengan baik ya. Kemudian khusus untuk Badan Ad Hoc kita, karena memang masa kerjanya terbatas, terutama di pengawas TPS, kita juga memaksimalkan betul bimbingan teknis ya setelah pelantikan untuk bisa
bekerja dengan baik, karena pengawas TPS adalah penentu ya Mbak ya. Kalau kita itu tahapan yang paling krusial adalah di pemungutan suara. Di mahkotanya, tahapan mahkotanya pilkada, mahkotanya pemilu itu di pungut hitung itu. Maka yang bertugas ya pengawas TPS, dan tugas kita adalah membintek para pengawas TPS itu untuk bisa bekerja sesuai dengan aturan ya. Karena balik lagi, tugas dari pengawas TPS itu hanya sebulan ya, dengan binteknya juga terbatas ya. Maka semaksimal mungkin kita menyampaikan aturan-aturan, kemudian menyampaikan tugas, kewenangan, dan kewajiban dari seorang pengawas TPS itu biar jelas ya, agar mereka punya bekal ketika nanti di tahapan pungut hitung. Jadi memang sudah satu kesatuan ya Pak ya antara penyelenggara, peserta, dan pemilih. Betul, satu kesatuan, tidak bisa lepas satu ya. Jadi saya sampaikan, kalau sudah kita bekerja baik ya, kemudian tidak ada pemilihnya ya sama aja Bu. Kita mensosialisasikan pada masyarakat bahwasanya penting sebagai pemilih untuk memilih calon-calon yang memang berintegritas, memilih dengan visi misi yang baik ya, memilih dengan program kerja yang baik, bukan memilih dengan apa Mbak, kalau masyarakat itu kan ya politik uang gitu ya. Money politik ya. Itu jangan dilihat dari situ ya. Tidak boleh. Ya, namanya money politik tidak boleh. Jadi masyarakat kita edukasi untuk menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang lebih baik lagi, agar supaya kita menghasilkan pemimpin yang memang benar-benar berintegritas ya, menjadikan pilkada ini menjadi pilkada yang demokratis, pilkada yang bermartabat. Lalu apa saja sih Pak tantangan yang SDM hadapi dalam pemilihan kali ini? Pak evaluasi. Ya, kalau kita bicara SDM itu kan, seperti saya sebutkan, jajaran kita ya di penyelenggara pemilu, ya, baik dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, sampai dengan. Kalau tantangan tadi beberapa poin saya sudah sampaikan, tentunya di dalam pelaksanaan perekrutan atau pembentukan badan ad hoc kita ya, aturan itu kadang-kala berubah Mbak. Aturan kadang-kala. Kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, untuk pembentukan badan ad hoc itu kan, kalau jajaran Bawaslu ya, pengawas pemilu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, dan pengawas TPS itu minimal kan 21 tahun ya. Itu juga menjadi tantangan bagi kita, karena kalau dilirik dari penyelenggara sebelah yaitu KPU, itu kan minimal 11 ya Pak ya. Kalau kita itu lebih tinggi umurnya, yaitu 20 tahun. Ini menjadi tantangan kita sendiri. Walaupun ada aturan khusus ya, ketika misalkan ada khususnya di pengawas TPS ya, ketika tidak terpenuhinya 2 kali kebutuhan dari TPS yang ada di base-nya kelurahan ini, bisa diperpanjang ya. Kemudian ketika diperpanjang ya, kuotanya juga belum terpenuhi, maka ada turunan ya, aturan di Perbawaslu itu di surat edaran boleh untuk usianya diturunkan, yaitu 17. Tapi kita tetap ya, kemarin di pilkada yang lalu kita masih mengadopsi, berupaya semaksimal mungkin kita mencari para calon terbaik dari pengawas TPS, mulai dari syarat administrasinya yaitu usia, kita tetap berpatokan pada 21 tahun. Kemudian dari syarat-syarat yang lain juga harus terpenuhi. Maka upaya ini yang kita coba maksimalkan ya, agar sampai kita memilih ya, terbentuknya pengawas TPS yang memang sangat berintegritas, mulai dari syarat-syaratnya sudah terpenuhi, apalagi dari visi misinya mereka menjadi, atau motivasi mereka menjadi pengawas TPS. Berarti memang sejauh ini tantangannya juga masih bisa dihadapi ya Pak ya? Alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa kita. Lalu apa sih Pak harapan dari diterbitkannya buku ini, baik untuk internal Bawaslu maupun untuk... Ya, jadi harapan dari kami sebagai penulis bahwasanya kita sudah melaksanakan penyelenggaraan pilkada, pemilu baik ya, tapi tentunya ada beberapa hal yang harus kita evaluasi, dan beberapa hal juga yang harus kita evaluasi ada dan termuat di buku ini. Maka
evaluasi yang sudah kita petakan bersama itu coba kita nanti perbaiki ke depan ya untuk pelaksanaan pilkada maupun pemilu yang akan datang. Kemudian harapan kami juga bagi masyarakat Kota Tegal, saya berharap betul bahwa masyarakat Tegal ini orang-orang yang sangat cerdas ya Mbak untuk bisa menjadi pemilih yang baik. Maka silakan ya untuk membaca buku ini ya sebagai sumber referensi, sebagai literasi demokrasi yang ada di Kota Tegal ya, khususnya di penyelenggaraan pilkada yang lalu ya, apa saja kaitan dengan tugas-tugas dari pengawas TPS, tugas dari Panwas Kelurahan, tugas dari Panwascam, ini termuat semua di sini. Mereka melakukan kerja apapun termuat di sini. Jadi paling tidak masyarakat juga paham ya bahwa kerja-kerja dari seorang pengawas. Melanjutkan dari penjelasan Bapak terkait buku Tilik Hajat Demokrasi di Kota Bahari ini, jika sahabat Bawaslu Kota Tegal ingin membaca atau mengakses bukunya itu bisa didapatkan di mana? Ya, karena buku ini adalah terbitan dari Bawaslu Kota Tegal, jadi insya Allah kita punya stok banyak, tapi juga terbatas ya. Iya. Banyak itu kan terbatas jumlahnya. Jadi silakan bagi sahabat Bawaslu Kota Tegal bisa datang ke kantor Bawaslu Kota Tegal untuk meminta, boleh Mbak meminta. Jika stoknya masih ada, Gratis, boleh Pak. gratis ya. Silakan untuk bisa mengambil buku ini di kantor Bawaslu Kota Tegal selagi stoknya masih ada. Kalau misalkan stoknya masih sudah habis, ya silakan datang ke sini juga nggak apa-apa karena kita masih ada yang dipajang di pojok pengawasan untuk bisa dibaca-baca buku ini dan bisa membaca juga buku-buku yang lain terbitan dari Bawaslu Kota Tegal, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Kita banyak di sini stok buku. Mudah-mudahan masyarakat Kota Tegal bisa datang ke Bawaslu Kota Tegal. Kalau misalkan ada kesibukan tidak bisa datang ke kantor, ini bisa nanti kita upload versi digitalnya di websitenya Bawaslu Kota Tegal. Jadi nanti sebentar lagi kita upload ya Mbak ya. Kemudian masyarakat Kota Tegal bisa mengakses secara langsung, bisa mendownload secara gratis di websitenya Bawaslu Kota Tegal. Saya kira sudah cukup lengkap informasi yang diberikan oleh Pak Fauzan ya, sahabat Bawaslu. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Mbak Zahra. Saya Zahra Diva Nurgani beserta tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ayo Pak, kita suarakan tagline. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.